Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Ila khadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal baiti wa dzurriyyati wa ashabihi wa masyayikhina wa al-alifin kitab asanidil akhadis wa liwalidina wa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wa li jami'il muslimin wal muslimat al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita akan mengkaji hadis 219 dari kitab Mukhtarul Ahadits karya almarhum Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Bismillahirrahmanirrahim. Akbarul kabairi al-isyraku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidaini wa qauluz zur, rawahul Bukhari. Akbarul kabairi utawi paling gedene pira-pira dosa gedhe. Dadi mbae dosa gedhe iku al-isyraku menyekutukan, ya. Billahi kelawan Allah, menyekutukan Allah artinya mengakui adanya Tuhan selain Allah, ya. Jadi seolah-olah sebagai teman, sebagai tandingan Allah, ya. Itu dosa paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah, ya. Menyembah selain Allah, ya. Menyembah apa saja, patung, gerumbul, ya, pohon dan lain-lainnya. Wa qatlun nafsi, lan membunuh jiwa, masuk dosa besar lah. Ranking kedua, membunuh jiwa yang muslim, jiwa yang muslim. Wa uququl walidaini, lan nyakiti wong tua loro. Ranking ketiga, dosa besar menyakiti kedua orang tua, baik dengan perbuatan, lisan dan pikiran-pikirannya. Yang keempat, wa qauluz zuri, lan ucapan bohong, sumpah palsu, sumpah bohong, ya. Ucapan bohong, zur itu bohong, nyeleweng. Ya mungkin kalau sumpah itu sumpah yang bohong, ya, walaupun billahi wallahi, tapi hatinya tidak seperti itu, namanya qauluz zur, ya. Jadi jangan sampai kita ini menyekutukan Allah. Akui adanya satu Tuhan, yaitu Allah SWT. Yang kedua, jangan sampai membunuh jiwa sengaja, membunuh jiwa yang muslim sengaja, ya, dengan alat yang matikan, maka hukumannya qisas, bunuh, ya. Mungkin dalam fikih dibagi menjadi tiga jenis pembunuhan, yaitu amdun makhdun, benar-benar sengaja. Amdun sengaja, makhdun murni, benar-benar sengaja. Yaitu satu, ada niat melakukan, ya. Dua, ada niat membunuh. Tiga, memakai alat yang biasa mematikan, ya, parang, pedang, tembak dan lain-lain. Itu berarti benar-benar sengaja. Ini yang dihukum qisas kalau membunuh orang muslim dengan cara seperti ini. Ada syibhu amdin, serupa sengaja, ya. Satu, sengaja melakukan perbuatan itu, ya. Ada maksud
ada sengajaan berbuat. Ya. Yang kedua, menggunakan alat yang tidak biasa matikan, contohnya jarum pentul. Yang ketiga, tidak ada niat membunuh. Jadi dicubles jarum pentul saking kagetnya mati. Itu berarti syibhu amrin, denda berat 100 unta. Tanggung sendiri ya. Ada yang khotok makhdun, benar-benar keliru, yaitu tidak ada niat membunuh ya. Ya. Jadi tidak sengaja, tidak ada kesengajaan berbuat ya, tidak ada kesengajaan membunuh. Oh, keliru ya, nyawat petek keliru wong. Ya, krusek-krusek ya, dikira kelelawar ditembak, ternyata enek wonge rutus teko mangga mati. Ini kan nembak kelelawar kena ndase wonge. Keliru ya. Ya, diat mukhaffafa, diat ringan ya. Ya tetap 100 unta cuma dicicil dan bisa dibantu keluarga. Dan 100 unta kalau 20 juta atau 15 juta kali 100 sudah berapa? 1 miliar lebih. Itu 1,5 miliar ya. Satu orang. Yang ketiga, jangan melakukan hukukul walidain, menyakiti kedua orang tua. Ya macam-macam caranya. Jadi kadang-kadang dengan ucapan disuruh, tidak mau, tapi mengucapkan kata-kata yang tidak baik ya. Sehingga orang tua sakit hati. Ini menyakiti orang tua. Karena orang tua itu yang melahirkan kita kok nggak mau berbuat baik, dan sangat keterlaluan. Mulai kecil dilahirkan, dikandung 9 bulan, dilahirkan, dirawat, kasih rezeki, kasih nafkah. Kok gede kawin lari, nyakitkan orang tua. Ya, karena didik tinggal memetik tok, buah sudah mateng ya, dirawat, dibungkus, diblongsong ya, tinggal memetik, dipangan codot. Nah, itulah menyakiti orang tua ya. Anda boleh punya obsesi yang tinggi, punya keinginan yang besar, tapi jangan melawan orang tua. Kalau niat orang tua bagus dan memang ideal untuk dinikahi sama Islamnya, ya manut orang tua, insya Allah lebih bahagia. Karena di dunia ini sesuatu yang lahiriahnya kita lihat baik belum tentu baik ya. Ya, wong kenalan baru 3 minggu kita nggak tahu baiknya. Kelihatan lahirnya baik karena memang masa promosi. Jadi mesti kelihatan baik, sumeh, dermawan, perhatian, telepon itu memang dalam rangka masih PDKT dan promosi. Ternyata setelah nikah ngaplokan. Iya. Nah, itulah kita minta petunjuk pada Allah. Jangan menyakiti orang tua. Yang terakhir, jangan sumpah bohong, jangan berkata bohong. Yang paling besar itu membohongi Rasulullah. Bukan dari Rasul dikatakan dari Rasul, ini hadis dari Rasul. Ini namanya membohongi Rasul. Kalau sengaja dosa besar itu. Juga sumpah menggunakan nama Allah, ternyata sumpah-sumpah palsu, ngapusi. Itu adalah qaulu zur, dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 220 ya. Aksiru ngakeh-ngakeh sira kabeh, perbanyaklah zikrul mauti, ing eling-eling mati, mengingat mati.
fa innahu mongko sak temene dzikrul maut iku yumakhisu memurnikan atau membersihkannya, menghapus ya. Adzunu iku yumakhisu membersihkan apa maut adzunu paling berdosa. Jadi membersihkan dosa itu ngingat mati. Kok bisa? Ya nek eling mati kan wis istighfar sehingga dosanya hilang. Wa yuzahidu lan dadekno zuhud apa dzikrul maut fit dunya dalam dunia. Orang kalau mengingat mati, satu tadi membersihkan dosa. Yang kedua membuat orang zuhud, ya sederhana, menjauhi dunia. Ya apa sering mati wis gak ngelumpuk-lumpuk bondo, aku nek lumpuk-lumpuk istighfar amal tok. Ya wis gak tuku gelang keroncong, ganti tak gawe wakaf. Mengapa kok tidak suka kekayaan ya? Karena wis eling 2 minggu kas mati rek wis. Wis gak macam-macam shopping barang wis gak usah aku. Ganti shopping nang masjid. Tuku amal sing akeh-akeh, ganti istighfar. Jadi kecil-kecilan begini. Orang kalau sudah mendekati mati kurang beberapa minggu, itu mangan es aras-arasen. Nggak ada selera. Sing biasa ya nang dindi itu sing dipikir kuliner, maknyus opo. Sampai apal daftar warung sing enak-enak. Ya. Makan, selfie, upload. Ya. Ini sekarang ini lagi suka ngupload ya. Nyambelnya di foto di upload. Kalau dulu kan wewe dikirimkan ke tetangga, sekarang cuma fotonya. Itulah beda rizki dan barokahnya. Kalau dulu kirim nyata real ya. Jenenge wewe ku ya sego asli. Lauk asli Pak. PTA. Sekarang cuma fotonya. Mari makan. Ya, fotonya. Ya. Jadi sudah nggak enak makan, orang sudah akan mati itu. Itu tanda dia sudah nggak suka dunia. Ya. Fa in dzakartumuhu moko lamun eling sira kabeh ing maut indal ghina nalika sugih hatta mau moko merobohkan apa zikrul maut ing wong sugih kok eling mati wis gak eling sugih ya wis sedekah. Wa in dzakartumuhu alamun eling sira kabeh ing mati fa in dzakartum mongko lamun eling sira kabeh ing mati indal ginal kasuki hatta mau mongko ngrupuhaken apa eling mati dzikrul maut ing gina sekali sugih sugih wa in dzakartum lamun eling sira kabeh ing maut indal fakri nalika melarat wong melarat ke eling mati ardokum mongko ngridaaken apa zikrul maut ing sira kabeh bi aisyikum kelawan urip sira kabeh pengupo jiwa maksudnya ya apa ya kekayaan itu ya kehidupan bi aisyikum kehidupan sira kabeh lawan ing hadis sampai Ibnu Abi Dunya anasin saking Anas. Jadi ingat mati ketika kaya kita sudah lupa dengan kekayaan kita ya. Oh nek eling mati wis gak eling mobil, gak eling segala macam. Ya. Wis eling mati dak wis gak ngitung bondone, gak ngitung mobil, gak ngitung omahe, bahkan mbek bojone lali wis eling mati. Kalau kita ngingat mati ketika sedang kondisi melarat,
kita akan puas dengan keadaan kemelaratan kita. Wis alhamdulillah, sekarang rong dino mati wis. Masih 3 wingi wis alhamdulillah. Wis gak mikir sing macem-macem, kayak rong dino mati. Jadi akhirnya kita ridho dengan takdir Allah dalam kondisi apapun. Itu barokahnya ingat mati. Jangan pesimis. Ingat mati bukan untuk pesimis, tapi untuk menambah amal. Bukan kok pesimis, aku wis karek rong dina mati wis. Gak usah nyebut gawe. Nomor loro ya wis. Wis karek rong dina wis. Nah, jangan. Lapo sekolah golek opo? Wong karek rong dina mati. Ngelamar dosen karek rong dina wis rugi kok. Ya enggak bisa gitu. Itu namanya pesimis. Cari ilmu, sekolah bukan untuk golek jabatan. Ini perintah Allah. Teman saya itu mau sekolah S3 ya, terus mau tes itu meninggal. Nah, itu berarti masih semangat walaupun akan mati, sakit parah aja daftar S3. Itu berarti kan semangat cari ilmu masih tinggi ya. Itu namanya optimis ya. Walaupun sudah sakit-sakitan, sakit ginjal, sakit darah tinggi, tapi masih semangat cari ilmu. Itulah namanya optimis ya. Itu mendekatkan mati nanti Kalau mengingat mati itu sebetulnya positif. Artinya kita puas dengan takdir Allah, ridho lah, ridho. Yang kedua, bisa memicu dan memacu orang beramal. Sekarang dino saya harus lebih dari teman saya. Kalau teman saya istighfar 1000, saya harus 10.000. Karena rong dino teman saya masih 10 hari. Apalagi yang masih setahun, masih lama jatahnya. Bisa nyantai, kita nggak bisa nyantai. Ya itulah. Makanya Yai Zairon dari Temboro itu, Pondok Temboro yang terkenal dengan para jaulah itu. Ketika Ramadan kan sakit, dibilangi oleh santrinya, entah ajudannya, Yai istirahat dulu. Istirahat gimana, kita uber-uberan ambek malaikat Israel. Maka beliau terus walaupun sakit pun masih mengikuti kegiatan macam-macam, dan akhirnya wafat ketika akan buka bersama itu. Yes, belum berbuka, wis akan berbuka. Sekarang ngemplok cara wafat. Mungkin mustajab doanya. 21 ya. Aksiru ngakeh-ngakehno sira kabeh minas sholati saking sholawat, bersolawat, maca selawat alaiya ing atase ingsun fi yaumil jumu'ati dalam dina Jumat. Sing akeh maca selawat ing dalam dina Jumat. Walailatil Jum'ati lan malam Jumat. Jadi Kemis malam Jumat juga hari Jumat. Faman mongko te sapa-sapa wong iku fa'ala ngerjakaken sapa wong zalika ing maca selawat kuntu mongko ana sapa ingsun lahu maring man iku syahidan dadi saksi di akhirat nanti wasyafian lan kang membela yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Rawahu ing hadis wal Baihaqi an Anasin saking Anas. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah bersolawat malam Jumat dan hari Jumat. Ada dalilnya tibaan malam Jumat itu. Kok gak malam Minggu, waya perayaan, begawe. Enggak, ini ada hadisnya lah. Bukan bid'ah milih malam Jumat itu. Ada hadisnya. Ya, kalau bersolawat ada ayatnya. Kalau milih malam Jumat ada hadisnya. Atau hari Jumat ya. Biasanya ada juga yang siang-siang sholawatan kalau Jumat. Ya. Nanti Rasul sebagai saksi di akhirat ini benar bersolawat, dan sebagai pembela bisa mengangkat derajat, bisa dihapus dosanya, diringankan siksanya. Itu barokah membaca sholawatnya. Gak bisa hari Jumat ya hari lain. Ya. Jadi sholawat itu
dahsyat sekali. Ya, setan ya takut, baca Al-Quran ya takut, baca sholawat ya takut, adzan ya takut. Ya, itu fadilah sholawat. Ada dukunnya ritual kalau kita baca sholawat, mereka itu terganggu, kayak digagalkan, jadi kayak dibengok. Jadi dia itu gak konsentrasi terus, walaupun jauh itu terasa mereka. Jadi ritualnya bisa gagal, makanya marah-marah kalau ada orang baca sholawat, adzan, ya, baca Quran itu. Asal ikhlas karena Allah itu bisa. Dua ya. Aksiru ya ngakehno sira kabeh minas sholati saking maca sholawat alaiya ing atas ingsun. Fa inna sholatakum mongko sak temene sholawat sira kabeh alaiya ing atas ingsun iku maghfiratun ampunan nutupi dosa lidzunubikum maring pira-pira dosa sira kabeh. Watlubu lan golek sira kabeh ilayya maring ingsun ad-darajata ing derajat wal wasilata lan pangkat kang luhur di akhirat nanti di surga ya. Fa inna wasilati moko sak temene perantara ingsun inda rabbi ana sandinge pangeran ingsun iku syafaatun. Wa inna wasilati mongko sak temene wasilah ingsun pangkat kang luhur di surga tadi inda rabbi ana sandinge pangeran ingsun iku syafaatun isa membela lakum maring sira kabeh. Rawani teng hadis sapa Ibnu Asakir Al-Khasani Ibni Ali. Jadi baca sholawat kepada Nabi itu membuat kita diampuni. Kok bisa? Ya bisa. Allah itu cinta pada Rasulullah. Kalau bersolawat pada Rasulullah ya akhirnya Allah juga mengampuni. Dianggap boloni Rasulullah. Ya kita kalau ketemu orang masih ada kaitan dengan orang lain kan kadang-kadang kita juga maafkan ya. Misalkan ada anak ngelanggar, kamu dari mana? Saya ini anaknya Pak Rektor. Oh ya, gak apa-apa wis. Masuk aja kamu. Wah itu wasilah itu ya. Pangkat rektor bisa dimaafkan kesalahannya, bahkan lolos. Ini sama. Pangkat Rasulullah itu menyebabkan dimaafkan, diampuni dosanya, ya. Kemudian mendapat syafaat dan kita mendapat derajat yang tinggi di akhirat dan pangkat yang luhur ya. Jadi kita derajat ini tidak hanya di akhirat, di dunia pun diangkat, sudah diangkat derajatnya kalau orang banyak bersolawat ya. Secara duniawi insya Allah juga diangkat, rezekinya lancar ya, posisinya bagus ya, hidupnya tenang, itu juga bagian dari bersolawatnya. Makanya kata Habib As-Sekaf dari Bogor itu, baca solawat tapi sisa 400 kali itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu 400 kali kata beliau ini. Menurut gurunya termasuk syajaratun nuqud, pohon uang. Bukan pomas ini. Pohon uang. Syajaratun nuqud ya. Artinya kalau kita ikhlas karena Allah, Allah akan mempermudah rezekinya orang yang membaca sholawat. Ini dari Habib As-Sekaf bin Mahdi dari Parung Bogor ya. Almarhum, semoga beliau diberi rahmat Allah ya. Itu fadilahnya sholawat, mengampuni dosa, meninggalkan derajat dan mendapatkan wasilah atau pangkat yang tinggi di akhirat nanti ya. Karena dengan pangkat yang tinggi maka akan mendapatkan syafaat ya, pembelaan dari Rasulullah,
Lah nek pangkat rendah mana mungkin bisa memberi syafaat. Ya sing staf ta kasih baru bisa memberi syafaat, membela orang lain. Oh dia itu karyawan biasa, membela di mana? Aku wedi mbek atas. Wis gak iso nulung aku wis purane ae. Tapi kalau kasih atau direktur mau masukkan ponaan itu tetangganya mudah aja, dia kepala perusahaan alia. Dipoles-poles dilau, tinggal nyentang, oke terima. Kenapa? Punya wasilah, punya pangkat yang tinggi. Ya, jadi membela gampang saja. Rawanya yang disebut Ibn Asakir Al-Hasan Ibn Ali. Hadis 223. Aktiru ngakehna sira kabeh min tilawatil Qur'ani saking maca Qur'an fi buyutikum ing dalem pira-pira omah sira kabeh. Fa innal baita mongko sak temene omah alladzi la yuqra'u kang ora diwaca fi ing dalem omah apa Al-Qur'an yakil mongko sithik apa khairu kebagusane bait. Wektulan akeh apa syaru eleke bait. Waidikulan rupak sempitnya sumpek apa bait al ahli ngetasi penduduk bait. Rawahu yang hadis sabda Raqutni Anasin sakianas. Perbanyak baca Quran di rumah kalian. Karena rumah yang tidak pernah dipakai baca Quran sedikit kebaikannya, banyak jeleknya. Dan perasaan itu omah itu kayak sempit, sumpek, tidak ada ketenangannya. Itu karena gak tahu kayak maca Quran. Sebaliknya kalau dibuat baca Quran nanti akan menjadi terang. Kalau terang insya Allah orang gak sumpek. PLN mati aja sumpek. Kok sawangannya kok kayak kuburan terus gak enak. Kate nang WC gak wani, nang pawon gak wani, obah gak wani. Karena lampu mati. Ya itu. Tapi kalau baca Quran itu terang hatinya, terang. Pokoknya ketok biar. Jadi rumah itu ketok biar, gak samun, gak angker. Makanya kerasan penduduknya karena sedikit barokahnya, sedikit kebaikannya kalau gak digawe baca Quran. Tapi nek maca Quran insya Allah barokah, kebaikannya banyak. Ada orang itu rutin khataman ya. Ramadan gak masa itu kirim tonggo. Kalau teko mateng wewe, meni ganti terus. Jadi gratisan teko mateng wis gak masak, gak LPG. Tinggal bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itulah bagian daripada zikir atau wiritan membaca Al-Quran, syaratnya dengan ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an. Ihdinas siratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.